Halo Depolers, gimana nih kabarnya? Oh ya, pemilu 2024 kan udah selesai. Teman-teman gunain hak politiknya dengan baik nggak sih? Oke, selesainya pemilu 2024 itu nggak ada hal yang terlalu mengejutkan. Namun, jika kita cermati lebih dalam, ada tren yang menarik untuk kita diskusikan, yaitu perubahan dari polarisasi menuju Filipinisasi. So, polarisasi itu apa sih? Polarisasi politik merupakan pembelahan masyarakat kepada dua atau lebih kelompok yang saling bersifat antagonistik. Menurut Jennifer McCoy dan Summer, menurutnya polarisasi politik itu mencegah proses dialog konstruktif untuk mengatasi persoalan negara secara bersama-sama. Karena masyarakat itu lebih mementingkan afiliasi ideologi politiknya. Karena inilah polarisasi politik itu bertanggung jawab pada proses kemunduran demokrasi di suatu bangsa. Selanjutnya, menurut Odukman dan Carothers, polarisasi politik itu berdampak pada kemunduran demokrasi suatu bangsa. Karena dengan adanya polarisasi politik, itu melemahkan penghormatan terhadap norma-norma demokrasi. Kemudian, merusak proses dasar legislatif, memperparah intoleransi dan diskriminasi, melemahkan kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan konflik di berbagai lapisan di masyarakat. Jadi, polarisasi di Indonesia ini gimana sih? Pasca reformasi, pada 2014 nih contohnya, kita mengenal yang namanya cebong dan kampret. Itu sebutan untuk para pendukung, paslon, presiden, dan wakil presiden pada saat itu. Nah, kemudian pada 2019, polarisasi ini makin memburuk. Karena menurut Tom Pepinski, pada pemilu 2019 itu faktor etnik dan agama itu sangat menentukan perilaku memilih masyarakat. Yang artinya di sini politik identitas itu begitu kuat, teman-teman. Nah, dan juga hasilnya pada daerah yang mayoritas penduduknya non-muslim, beretnis Jawa, serta berafiliasi kepada NU, itu meletakkan pilihannya kepada Jokowi. Seperti contoh daerahnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana Jokowi menang telak di sana. Sedangkan bagi daerah yang mayoritas Islam konservatif dan berbasis keagamaan politik yang kuat, seperti Sumatera Barat dan Aceh, itu meletakkan pilihan politiknya kepada Prabowo. Lalu, kalau pada pemilu 2024 ini gimana sih? Oke, pada pemilu 2024, polarisasi itu cenderung menurun. Namun, ada tren lain pada politik Indonesia, yaitu Filipinisasi. Istilah Filipinisasi itu pertama kali dikemukakan oleh Andreas Hoffen 2006. Ia merupakan seorang Indonesianis berkebangsaan Jerman, serta seorang peneliti juga di Giga Hamburg. Menurutnya, pasca reformasi 98 serta pasca pemilu 99 dan 2004, politik Indonesia itu mengarah ke arah politik Filipina. Tanda-tandanya apa sih? Pertama, presidensialisme partai politik. Partai politik hanya dijadikan kendaraan oleh para politisi untuk ambisi mereka meraih kursi presiden. Akibatnya, figur individu itu lebih mendominasi dibanding sistem organisasinya. Akibat ini, ideologi partai politik itu akan lemah. Selanjutnya, politik uang. Politik uang yang terjadi ini kan menguntungkan para elit. Hal ini akan membuat masyarakat itu kecewa sehingga apatis terhadap demokrasi di suatu negara. Selanjutnya, lemahnya loyalitas pemilih terhadap partai politik. Pemilih itu memilih figur, bukan partai politiknya. Pemilih di Indonesia itu berafiliasi kepada figur, teman-teman, bukan kepada partai politik. Nah, ini ada istilah dalam politik namanya Party ID. Party ID di Indonesia itu lemah. Serta yang terakhir, lahirnya dinasti politik. Kalau kita mengkaji tentang dinasti politik, pasti yang teman-teman pikirin itu politik kekerabatan. Artinya apa? Para pejabat itu mempercayakan jabatan itu kepada kerabatnya sendiri. Karena mungkin banyak faktor. Masyarakat mungkin kurang percaya terhadap masyarakat, atau hanya mempercayakan
posisi tersebut kepada keluarganya yang dia sudah tahu keluarganya itu mampu. Nah, menurut teman-teman dari gejala-gejala tadi seperti presidensialisme partai politik, maraknya politik uang, lemahnya loyalitas pemilih Indonesia, serta dinasti politik, gimana dengan nasib demokrasi kita nantinya?